Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Izhar Islami dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari keseluruhan praktikum yang telah kita jalankan, yang telah kita pelajari mengenai Big Data. Yaitu kayak saya ambil kesimpulan besarnya materi-materi kita ini itu adalah tentang ekosistem Big Data, PySpark, Hadoop, Spark, dan SQL, dan MongoDB. Sebelumnya kita akan masuk ke pendahuluan, yaitu adalah tentang Big Data merujuk pada data berskala sangat besar, beragam, dan berkecepatan tinggi, sehingga membutuhkan pendekatan pemrosesan terdistribusi seperti Hadoop dan Apache Spark. Materi praktikum ini disusun dalam 6 pertemuan yang membahas ekosistem Big Data secara bertahap melalui dari konsep dasar hingga penerapan basis data NoSQL dan NoSQL. Yang pertama, pada pertemuan satu itu kita membahas tentang pengantar tentang ekosistem Big Data dan PySpark dasar. Selanjutnya pada pertemuan 2 kita membahas tentang ingestion data ke HDFS. Pada pertemuan 3 kita membahas tentang Hadoop dan Spark Data Wrangling. Selanjutnya pada pertemuan 4 kita membahas tentang Spark SQL, query, complex, join, dan agregasi. Pada pertemuan 5 kita tentang optimasi dasar Spark SQL. Selanjutnya yang terakhir pertemuan 6 kita penerapan data store non-relation menggunakan MongoDB. Baik, masuk ke pembahasan pertemuan 1, yaitu tentang pengantar ekosistem Big Data dan PySpark dasar. Di sini kita akan mempelajari atau mengulangi tentang 5V Big Data, yaitu tentang volume, yaitu skala yang sangat besar, bisa terabyte, bahkan PB. Selanjutnya ada velocity, yaitu adalah tentang kecepatan aliran data. Selanjutnya ada variety, yaitu tentang keberagaman data atau format data. Selanjutnya ada veracity, yaitu adalah tentang keandalan data. Dan value yang terakhir itu adalah tentang nilai insight yang dihasilkan. Arsitektur Apache Spark menggunakan pola master worker driver program berisi Spark Session berkoordinasi dengan cluster manager untuk mengalokasikan tugas ke work node yang memiliki eksekutor. In-memory processing itu tentang Spark menyimpan data di RAM, cache atau memori sehingga jauh lebih cepat dibanding membaca berulang kali dari hard drive, berbeda dengan Hadoop MapReduce tradisional. Spark Session itu merupakan entry point utama untuk membuat dan manipulasi PySpark data frame. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertemuan kedua, yaitu tentang ingesti data ke Hadoop distribusi file system atau biasanya kita sebut dengan HDFS. Konsep HDFS ini itu tentang sistem penyimpanan terdistribusi memiliki Hadoop milik Hadoop yang membagi data ke banyak data node dikoordinasikan oleh satu name node utama. Persiapan lingkungan instalasi Java JDK 8 yang telah kita lakukan. Selanjutnya ada Apache Hadoop yang telah kita install. Selanjutnya ada serta konfigurasi khusus Windows atau Wintils, Exe, dan Hadoop dan lain-lainnya termasuk di environment yang telah kita lakukan. Selanjutnya ada konfigurasi inti, yaitu adalah pengaturan core sheet XML, itu alamat file system, dan HDFS site XML yang telah kita konfigurasi, replication vector, directory, name node, data node, dan akses web HDFS. Insight data yaitu tentang proses upload file dari komputer lokal ke HDFS menggunakan library Python, yaitu hdfs.insecure client agar data siap diproses secara terdistribusi. Masuk pada pertemuan ketiga, kita membahas tentang Hadoop dengan Spark Data Wrangling.
Data wrangling adalah tahapan membersihkan, merapikan, dan mengubah data mentah menjadi format siap analisis atau data preparation. Transformation phase action itu adalah tentang transformasi, select, fitur, with, column, itu bersifat lazy evolution, sedangkan action itu tentang show, count, dan collect, memicu eksekusi nyata di cluster. Penanganan data kotor, standarisasi, teks dan nilai nol, parsing berbagai format timestamp, serta ekstraksi string menggunakan regular expression atau regex. Selanjutnya ada imputasi dan transformasi, yaitu mengenai mengisi nilai kosong dengan nilai default atau filna dan membangun kolom kalkulasi baru berdasarkan logika bisnis when atau otherwise. Masuk ke pertemuan 4, kita membahas tentang Spark SQL query, kompleks, join, dan agregasi. Pada tahap ini pada pertemuan ini kita membahas Catalyst Optimize, yaitu engine yang secara otomatis merancang execution planning efisien, termasuk filter pushdown dan optimasi join visit. Joins menggabungkan beberapa dataset berdasarkan kunci relasional, inner, left, right, full, outer join. Aggregation yaitu tentang merangkum data menggunakan fungsi statistik, yaitu seperti sum, avg, dan count, yang dikombinasikan dengan clause group by. Window function dan CTE, perhitungan analisis itu tentang rank, dense rank, dan lag, tanpa mereduksi jumlah baris serta menggunakan creator or replace times view agar data frame bisa di-query dengan SQL murni. Kita masuk pada pertemuan 5. Pertemuan 5 ini pada praktikum kita itu sebenarnya quiz, jadi ini sebenarnya pertemuan ke-6, tapi karena kita sesuaikan dengan urutan, saya buat di sini pertemuan 5. Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang optimisasi dasar Spark SQL, yaitu mengenai execution plan, X-plan, menampilkan rencana eksekusi logical dan physical plan yang dirancang Catalyst Optimize sebelum data diproses. Caching dan persist, fungsi cache menyimpan tabel yang sering di-query ke dalam RAM agar tidak perlu dibaca berulang dari disk. Partition yaitu tentang repartition, melakukan full shuffle untuk meratakan ulang jumlah partisi, sedangkan classy yaitu tentang mengurangi partisi secara lebih efisien. Format data Parquet Fast CSV. Parquet adalah format kolom atau kolumer yang lebih kecil ukurannya dan jauh lebih cepat untuk query agregasi dibandingkan CSV yang berbasis baris. Pada pertemuan 6 atau pertemuan 7 yang kita laksanakan, yaitu tentang penerapan data store non-relational, yaitu tentang MongoDB. Di sini konsep NoSQL MongoDB adalah database document oriented yang menyimpan data dalam bentuk dokumen atau BSON. Dokumen BSON cocok untuk data semi terstruktur. Skema listnya itu tentang setiap dokumen dalam satu koleksi bisa memiliki struktur atribut yang berbeda-beda tanpa skema kaku. Nested data dan array. Pada MongoDB dapat menyimpan array dan dokumen bersarang langsung dalam satu dokumen tanpa operasi join seperti pada RDBMS. Operasi CRUD, PyMongo, insert one, insert many, atau biasa disebut dengan create. Selanjutnya ada find dengan operasi seperti $GT/$GTE,
atau biasa kita sebut dengan read atau membaca. Selanjutnya update one design, update one dengan $set, atau biasanya kita sebut dengan update, dan delete one atau biasa kita sebut dengan delete. Nah, pada implementasi saya mengambil studi kasus optimasi kinerja Spark SQL pertemuan 5 atau pada pertemuan kita sebut pertemuan 6. Nah, di sini saya membuat notebook judulnya itu Praktikum Big Data P6 UAS. Di sini saya memodifikasi datanya yang Praktikum Big Data yang lama saya cari contoh lain, contoh datanya untuk menjadikannya agak berbeda. Langsung saja saya masuk ke dalam implementasinya. Selanjutnya kita akan membahas pada kodenya. Ya, pada sel pertama di sini ada generate data 1 juta baris. Yang pertama itu memanggil library yang kita butuhkan. Selanjutnya kita dataset dibuat menggunakan Spark rank 0,1 juta, lalu ditambahkan 3 kolom yaitu tentang nilai, transaksi, kategori produk ID, dan skor kepuasan. Nah, di sini kita mendapatkan hasil sedang menggenerate data dummy 1 juta baris. Selanjutnya jumlah partisi awalnya itu adalah 2. Pada hasil output, Spark berhasil membuat 1 juta baris data dummy transaksi. Jumlah partisi awal yang terbentuk adalah 1 partisi mengikuti jumlah default Spark berdasarkan jumlah core yang tersedia pada mesin yang menjalankan notebook ini. Nah, kita sudah dapatkan. Selanjutnya pada sel 2 yaitu tentang representation data menjadi 10 partisi. Di sini kita membuat atau memecah ulang data menjadi 10 partisi menggunakan fungsi df large, yaitu selanjutnya df large representation 10. Didapatkan hasilnya itu adalah diubah menjadi 1 partisi menjadi 10 partisi sesuai perintah representation. Ini berarti data 1 juta baris transaksi kini terbagi ke dalam 10 bagian yang siap diproses secara paralel. Pada sel 3 itu adalah tentang merancang query SQL, join plus group by. Di sini data frame referensi DF kategori berisi 8 nama kategori produk, yaitu tentang elektronik, fashion, dan lain-lainnya, itu dari indeks 0 sampai indeks 7. Selanjutnya itu ada selanjutnya pada sel 3 kita membahas tentang merancang query SQL, join plus group by. Pada sel ini kita merancang query SQL yang kompleks. Pertama dibuat data frame referensi dev kategori. Di sini kita memasukkan 8 kategori, yaitu tentang elektronik, fashion, makanan dan minuman, kesehatan, olahraga, otomotif, kecantikan, dan rumah tangga. Lalu kedua data frame didaftarkan sebagai temp view agar bisa diakses lewat Spark SQL. Query yang dirancang melibatkan operasi join antara data utama dan ref kategori, lalu group by nama kategori dengan 5 fungsi agregasi sekaligus count, effect, sum, max, dan min. Nah, di sini kita buat query-nya, select untuk memasukkan kategorinya. Dan di sini kita berhasil merancang query-nya. Pada sel 4, eksekusi query tanpa chats. Pada sel ini menjalankan query SQL untuk pertama kalinya tanpa chats. Waktu eksekusi catat menggunakan time sebelum dan sesudah .colon dipanggil. Pada tahap ini Spark harus memproses data dari 0 membaca 1 juta baris transaksi, melakukan shuffle untuk join, lalu menghitung agregasi group by. Di sini kita print eksekusi query tanpa chats. Selanjutnya start time dengan time Spark SQL query connect. Selanjutnya kita panggil kembali eksekusi
Waktu eksekusi tanpa change berhasil dilakukan dengan 9,48 detik. Nah, di sini karena masih data lama. Selanjutnya ada change data dan eksekusi query kedua. Sel ini pertama-tama memanggil devlar change untuk memberi instruksi kepada Spark agar menyimpan data ke RAM, kemudian devlar count dipanggil sebagai action pertama untuk memicu proses caching secara nyata setelah data tersimpan di memori query yang sama jalankan kembali dan waktunya dicatat. Devlar change di sini action pertama untuk memicu proses caching ke RAM. Di sini kita dapatkan eksekusi query dengan charge waktu eksekusi dengan charge 2,83. Di sini pada outputnya kita abaikan saja karena ini history lama yang telah saya lakukan. Selanjutnya sel 6 menampilkan eksekusi plan. Penjelasan kode di sini yaitu adalah tentang explain through untuk menampilkan seluruh rencana eksekusi query dari Catalyst option optimize mulai dari proses logical plan, analyzed logic plan, optimize logic plan hingga physical plan. Tujuannya untuk memahami langkah-langkah nyata yang diambil Spark dalam memproses query join dan group by di atas. Kita di sini set Spark SQL query explain-nya true. Yang kita dapatkan pada hasil output, di sini kita dapatkan bahwasannya in memory table scan Spark membaca data dflarge langsung dari RAM hasil chat bukan mengulangi proses binary data dari awal. Ini selanjutnya ada sort merge join proses join antara data utama dan ref kategori lakukan dengan teknik sort merge join, yaitu kedua sisi data diurutkan terlebih dahulu lalu digabungkan. Ini selanjutnya hash aggregate yaitu tentang vertikal dan final. Proses group by dilakukan dalam dua tahap. Pertama dihitung sebagai di setiap partisi atau partial. Lalu hasilnya digabung menjadi hasil akhir atau final. Exchange hash partitioning. Spark melakukan shuffle data antara partisi agar berisi dengan nama kategori yang sama berkumpul di partisi yang sama sebelum diagregasi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya ekosistem Big Data mencakup rangkaian proses yang saling terhubung, mulai dari penyimpanan terdistribusi atau HDFS, pemrosesan data, PySpark dan Spark SQL, pembersihan data dengan data warm link, hingga optimasi performa dan penerapan basis data non-relasional menggunakan MongoDB. Melalui studi kasus optimasi Spark SQL, terbukti bahwa teknik seperti caching dan representasi data mampu mempercepat eksekusi query secara signifikan, mungkin lebih kurang 3,4 kali lebih cepat, yang membuktikan pentingnya pemahaman execution plan dalam pengolahan data berskala besar. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Jikalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.